kemudian dia sudah bicara ke Medan, itu kan nggak ada pikiran, belum ada pikiran. Kenapa? Ngurusi ekonomi aja, dia sudah susahnya bukan main gitu loh. Maka kemudian ya bicara kalau Medan ceritakan itu. Nah, ke Medan itu dia buka warung rombong nih, dia tetap ayam bakar Wong Solo namanya. Nah, suatu ketika ini ada wartawan kok tertarik ceritanya ini, loh melihat kok agak ramai dikit. Nah, ada liputan lah kuliner Bapak ini. Nah, dari situlah kemudian terkenal Pak. Jadi terkenal Surabaya itu bukan di sini, tapi di sana lah. Begitu terkenal di sini, mulailah mendirikan hotel. Ya, nah, kemudian tapi satu yang dilakukan Surabaya adalah selalu ayam ini dia yang rasakan semua itu. Nah, dalam proses yang perjalanan tambah cabang tambah saja di bidang jadi kemapanan mungkin ini istilah dari dulu waktu nggak sempat mikir karena pengurusi ekonomi saja dia sudah capek kampungan gitu. Nah begitulah begitu di Budut. Nah ini yang menarik di Budut, pusing kayak gitu. Pusing aduh lagi piye lah tutup ngeluh karena sakit ya bukan itu otomatis ya keliling rono pusing kayak gitu. Netizen gak roh ya ibu tapi roh ya maksudnya netizen ini kan tidak begitu. Dan ternyata roh. Nah akhirnya itulah kemudian dari seiring berjalannya waktu dia mencoba kemudian tanya pada kiai. Iya boleh lah, itu boleh itu lagi. Dia mengambil keputusan dengan ilmu maksudnya. Jadi dalam kondisi seperti itu dia kemudian bertanya kepada saya, bagaimana kalau saya itu menikah lagi? Nanti istiqomah, ada kemampuan ya kemampuan fisik terpenuhi semua apa semuanya itu. Barulah dia saat itu mengambil keputusan saat dia nggak punya pikiran seperti itu tadi. Nah, akhirnya itu ini sunatullah seperti proses gitu. Akhirnya satu tambah pertama ya diceritakan di buku itu rame ya gitu loh. Tapi lama-lama ya tidak nyadari soalnya itu seorang kuat loh jadi seperti itu artinya ini ya akhirnya lama-lama menyadari gitu sampai itulah kemudian dia baru kemudian menyebarkan poligami kuat. Nah ceritanya kenapa kok dia sampai poligami kuat itu selain kisahnya itu begitu dia berhasil kedua ketiga itu kayak ternyata sing dukung jadi para ya konsumen sing pada beda itu strateginya bagaimana di unggul di apa ada di sebetulnya itu banyak tuh kiai yang nembak ya itu banyak coba nggak poligami buat kalau nggak salah 2005 atau 2004 itu iya kemudian bikin aja poligami pakai peserta ternyata semua poligami. Ya tapi kok malah namanya juga itu ya artinya mungkin sebagian juga belum ada kesiapan sehingga menganggap peristiwa dirinya yang nggak mampu itu untuk menerima. Nah itu yang menurut saya kurang pas itu adalah apa yang dialami dirinya itu untuk menilai Puspawarga. Oh nggak benar ya ada yang poligami. Padahal dirinya nggak mampu poligami itu tadi untuk kemudian menilai. Padahal harus ditunjukkan. Ini kan sesuatu yang boleh itu berarti kalau mampu ya silahkan kalau nggak mampu ya nggak usah gitu loh tetapi tidak boleh karena ketidakmampuannya itu kemudian untuk menilai orang lain kalau orang lain itu salah gitu loh. Nah, kalau itu menarik itu peningkatan itu mungkin karena ini Pak Gun. Jadi ke sana ke sini tiap hari kan tester itu makan proteinnya kan konsumsinya banyak. Jadi meningkatkan itu produksi hormonnya meningkatkan Pak ini. Jadi bisa saja misalnya si berbagi tugas manajerial ya industri pertamanya misalnya terus sekolah apa angkono jadi dia harus bertanggung jawab ke sana bahasanya daripada dia ngapain wong liya sebagai manajer misalnya ini lebih terpercaya nomor berikutnya misalnya kebutuhan seorang musafir itu kan apalagi supir kan butuh sesuatu daripada dia mencari toilet portable kan begitu nah, ya. Ini Toilet portable maksudnya. Itu kan kebutuhan bagi wong lagi. Nang dalan ae sopir ae ngoyo nang ban kok. Bahasa kan kami nang ban kan bahasa kan begitu. Jadi menghindarkan itu kan betul. Nah, katanya selain waktu itu poligami salah satu menunya Mas.
mengenai Iya. SS apa itu? poligami. Iya. Itu sebagai bentuk kampanye gitu loh. Mulai sampai Jelas, saya jelas. amati waktu pembukaan di Jember kita diundang kan waktu itu kita masih di Iya. media itu diundang. Salah satu menu itu menunya disebut menu poligami. Iya. Nama ayam atau es atau apa gitu. Pokoknya harus ada itu. Kenapa? Untuk menyatakan bahwa ini sesuatu yang bisa dinikmati. Itu saja pesannya. Kalau tidak bisa menikmati ya jangan dipaksakan. Tetapi kalau bisa menikmati ya kenapa tidak? Itu pengalaman saya yang bantu teman di Acung yang poligami di pengadilan. Itu hakimnya itu menyatakan memang. Jadi kenapa dipermudah sidang poligami? Karena memang secara apa ya, hitung-hitungan setahun itu kemarin Jember itu yang dulu yang saya melaporkan setahun cuma 10 pengajuan poligaminya, bandingkan dengan berapa ribu kasus gugatan perceraian itu kan jumlahnya banget. Jadi masih makanya banyak yang ya Allah mudah saya ngomong mudah, sidang poligami itu mudah sekali. Pokok persyaratannya dibawa, misalnya suami apa istri pertama dia, nggak ada orang tua di situ, nggak ditanya orang tua, hanya istri tua aja mudah selesai. Yang disidang 3 orang itu sudah selesai, langsung putus itu 5 menit langsung udah putus. Selesai. Kadang-kadang paradok ya banyak yang menceraikan yang poligami sedikit. Nah itu maksudnya itu mana? Sedangkan kasus-kasus gugatan istri itu terus yang banyak ya ekonomi selingkuh, jadi tidak jauh dari itu gitu loh maksudnya. Aneh maksudnya. Tapi aneh. Ini kan banyak toh dari sisi berbagai pihak toh. Akhirnya ada seorang wanita yang menyampaikan, ya mending suamiku selingkuh daripada menikah lagi, kadang kan begitu. Ada yang gitu kan sebuah persepsi yang enggak Benar. Salah. tidak benar. Nggak benar kan? Bagaimana suaminya dibolehkan untuk Mending jajan. Nah, itu loh. Nah, itu kan Rusak. paradigma yang mungkin maksudnya ngeman gitu ya. Hanya untuk saya saja kan. Tapi ya itu solusi yang ya nggak benar secara agama kan yang dibolehkan ya suami kan ya yang benar ya tetap dengan nah itu. Dan beberapa para yai itu sebenarnya hal yang biasa gitu loh, artinya tidak sampai kemudian menimbulkan persoalan. Jadi yang ada besar. permasalahan ketika teman saya yang melakukan poligami, teman saya Pak Gun sampai sekarang. Kenapa dia tidak melegalkan poligaminya? Ini bahasanya, di bahasa santri ya bahasa kiai. Kiai kita bahasa santri, film hal yang ruwet. Nah, itu Dulu kan ruwet toh. Administrasi, bahasa mereka. Jadi kakak dari ruwet kayak ngono wis padha. Seperti wis bojo tuwek wis ngoke, weruh bahasane ngono ya. syarat-syaratnya terpenuhi itu Iya, loh. dia juga tidak melepas tanggung jawab, ngono tak wis. Duh, ruwet kok. Aku takon. Legal nopo bisa? Duh, manggol ruwet. Ini bahasanya itu ruwet bahasanya. Administrasi itu meruwetkan. Ya coba panjenengan beri, karena harus meluangkan waktu sehari untuk mengurusi. Iya. Ternyata kita ketemu Pak RT, lo kok boleh wah, itu kan ruwet bahasanya. Padahal ini sudah limitnya Padahal masih sebenarnya satu. ini syarat ini limitnya sudah batas akhir ini. Kan ngurus sendiri loh, jadi ruwet katanya. Pak RT tak akan puji. Ini belum ke kelurahan, belum ini. Ini mana Pak Lurah rapat, jadi satu saja sudah ruwet. Apalagi yang beliaunya kan Ibu Allah karena aturan PP nomor 10 aduh. Ada lagi ruwet gitu. Jadi Tapi ada yang 9 kali belum putus ini ya. oh 9 kali sidang untuk poligami Iya. belum Nah, selesai. ini jelas perlu perlu di treatment itu. enggak gila. Ya. Kok sakit? Apa wonten anu? Kendala itu Budi. Enggak tahu katanya pokoknya belum selesai 9 kali. Kalau ASN hanya izin Bukan ASN. pesan ya, salah kemayan. Swasta. Terus selesai gampang saja nih, Bang. Pokok istri pertama kedua dibawa selesai. Lah ini padahal istri pertama sudah setuju. Enggak, iya. Tapi kok sampai 9 kali belum selesai? Aneh. Itu perlu diselidiki. Kan jamaah di Di mana? Iya. Oh. Karena live ini, Bu. Karena live tidak boleh nyebut nama. Tapi saya sudah mengajukan bantuan. Kalau bantuan ngomong sudah enggak, katanya enggak. Ya, intinya kalau mampu dilaksanakan, kalau tidak ya jangan dipaksakan. Ya, tapi kemudian jangan yang tidak mampu itu kemudian Menolak. Kalau Makanya mampu bahasanya itu tidak
bener. Tidak baik. Itu yang Satu berbahaya kan Mas sisi Edi, ya. bagi pihak perempuan juga kan begitu kan. Jangan itu dibenci bahasanya. Jangan membenci. Ya wes, tidak setuju boleh kan. Jadi itu haknya dia itu. Ojo, Iya. wes. Ojo. Enggak setuju bisa. Masuk menguji kemampuannya suami kan berarti kan itu. Saya punya teman, saya punya teman di Sabrang dulu. Sampai Mas Haji sama Mas Rahmat itu penasaran tak cerita. Budal loh, ayo. Loh, wedok itu. Pertama enggak mancing ya. Orang dua ini kan temannya Mas Gun, Haji sama. Oh iya. Wah, nama saya suami istri sama saya. Wah, lambene Agus itu gak kira wani. Wong lanang ditawari pisan ora gelem ngene bangun. Ini bojoku langsung ngomong. Ayo kan bener Mas. Aku yo tolong awakmu mbiyen, yo tolong iki rayun. Tapi dia hanya syarat berpokok dengan temannya. Iya. Itu lah maksudnya. Karena dia mau menolong. Sudah diketahui Mm-mm. kondisinya. Sampai yang mertuanya juga merayu katanya. Tuh, gak usah ngomong Bu. Gak usah ngomong gitu Bu. Pernikahan itu berarti sampai Terakhir, pas pamitan, Haji Aurwan. Wiritan dia opo? Sampai tuh ditakoni, wiritan dia opo? Karena aneh. Wong lanang dipaksa temenan, dipaksa aku. Saya pernah bina kok. Nek ketemu 70. Yang maksa istrinya malah. Istrinya. Tapi dengan dikasih tahu fotonya Pak Gun. Nek menawa calone iki lho, sik Pak luwih pantes apa aku digono Roxy iki pantes banget gitu jadi ini. Tiga fotonya Pak. Mari ngono singkat cerita ketika udah selama 7 hari kematian suaminya. Dia yang mencukupi. Deras itu kok deh. Jadi enggak ngomong secara frontal kan masa iddah kan dia tahu. Yuk dicukupi lah kebutuhan tahlili. Sampai selesai masa iddah udah ngaki. Udah ngaki ini sampai akhirnya bangun si temennya ini diambil orang Bali. Ternyata jadikan istri kedua. Lah saya diamuk bojone. Tahun saya iki apa wis? Di CPU wong gawe mencrok-mencrokan. Wong ini gak terima deh. Selisih bojone. Guyu kemikel. Hanya nemu lanang ditawari tenanan. Yo gak gelem iki. Itu konten padahal itu ya. Betul. Lah sampe konyone Pak sampe mandar tak gawa rondo mek aku. Anjir rahmat iku. Mulung udah ceritani kok Edi. Mulung to lah to. Ono wedok ngene. Dan kita kan dulu juga sudah beberapa kali kita liputan Mas Edi di Jember itu Iya. saya nggak nyebut ya. Di Jember itu kan juga tokoh-tokoh kita di pesantren yang ahli agama itu kan terbuka. Kita tulis ya kan ada satu pesantren besar di Jember kan. Kita tulis bagaimana mereka itu berhasil selain yang sudah viral ya. Viral yang anggota DPR RI itu ada lagi pesantren yang kita juga muat itu sebagai edukasi. Kalau kita kan di media itu kan ada aspek edukasi. Ada kalau di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu ada fungsi edukasi. Media itu memberi edukasi. Jadi di tengah isu-isu miring itu, nah ternyata ada praktek yang berhasil. Nah, yang berhasil itu perlu ditampilkan sebagai aspek edukasi. Iya, tokoh pesantren putranya itu termasuk Gus lah gitu. Nah, makanya di agama itu kalau saya ngobrol dengan teman kantor ya, teman cewek misal, ngobrol masalah ini, dia pasti ujungnya, loh, kanjeng Nabi lo nikahi janda-janda tua, umurnya tua, tapi ayune gak bodoh ya. Umur zakat kayak Sofia Oppo loh, Yuni Sarati. Saya nyebut artis beberapa artis yang usia begitu. Kok sayu umur saya kira. Kan begitu. Pas didelok cok janda-janda tuwek-tuwek ngono tuh ya dan wong Arab kono sing elek koyo ngono lagi tuh. Bosan lihat mereka Nabi janda tua kan. Lho Khadijah koyo ngono weh. Lho Khadijah kan kayak ngono ayune. Ayune koyo ngono. Wis ayu produktif soge kan ngono. Ayo Pak dengan Indonesia sapa koyo ngono. Saya begitu. 2/3 hartanya itu Pinter segala macam ya. Iya. Mekah itu 2/3 loh hartanya Mas. Ayo. Iya. Gila kan Miliar triliuner Mas. Iya, triliuner ya. Loh, Khadijah menikahi Rasulullah itu kan pernikahan keberapa? Kan begitu tuh. Jadi dengan usia seperti itu ternyata ya. Sedangkan Rasulullah selawe. Bahasa ya, selawe dengan 40 kan jauh. Itu maksud saya.
Dan dengan istri yang lain yang paling muda kan hanya Aisyah, hanya Mariatul Qibtiyah, itulah yang muda-muda. Dan lainnya itu usia-usia 40-50 ke atas. Tapi kan mereka sih menang lah atau Yuni Sara lah, secara porsi fisik kita. Jangan dibayangkan janda-janda tua tuh salah sama ini kan. Itu kan janda biong lanang kan ngono. Ya. Yo, pokok rondo-rondo tua iku wajahe teman-teman itu kok. Tutu sik gak ngono gitu. Kalau yang janda tua itu dihadirkan banyak Rata-rata diperhatikan. Diperhatikan, disantuni, bantu kebutuhannya. Itu kenapa? Karena posisi Ngono, bendahara UPZ harus dengar sama pengurus UPZ. janda tua itu ingat kalau dia sudah menopause dalam kondisi fisiknya nggak kuat jangan dipaksakan melakukan misalnya hubungan seksual. Ya, itu sudah gak punya selera. Malah menyiksa ya. Membantu ya agar kehidupannya, kebutuhannya itu tercukupi. Nah, kalau ada salah satu istri Rasulullah yang paling pencemburu, berarti kan dia masih setrumnya gede. Iya. Pencemburu, berarti kan gede setrumnya. Mau nato wah, mak cemburu wah, silakan wah. Ya walaupun ada sih, ada. Ya pasal lu ada. Ada Pak De ya. Iya. Tetap pencemburu itu tetap ada, bukan nggak ada, tetap Cemburu mesti ada. Ya, naluri aja. Tapi ini gede nih bahasanya. Cemburu masih cinta. Kalau masih cinta, moralnya ada itu. Kalau cinta berarti ada lambelannya yang lain. Berarti menunjukkan cinta itu. Salman Rushdie. Ini teman saya ini Pak Cip. Mahar Rasul aja berapa miliar kalau sekarang itu? Yang laki anaknya yang meninggal pernikahan itu. Nah itu teman saya laki merah. Terus yang perempuan ini. Iya. Berapa kuda, berapa Jadi dengan Aisyah itu temennya Pak Cip. unta 40 Cangkojoan. Jadi tidak ada yang murah ya Pak. miliaran. yang sama Khadijah juga habisnya kan Pak Kamil banyak. berapa? Enggak, itu biar tidak salah persepsi ya. Sebaik-baiknya mahar yang paling murah. Itu konteksnya itu pesan Kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali. Di Sayyidina Ali itu kan memang yo enggak kayak nikah enggak ono bahasa itu. Waktu itu maharnya kan Memang nggak Nah, buktikan, akikahnya Sayyidina Ali, Hasan Husain, yang nanggung Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali itu kumpul gak kuat. Makanya nanti kayak siji-siji. Apa Rasulullah mengakekoi Hasan Husain kabisyan. Nanti orang lanang siji-siji. Ini karena konteksnya karena bapaknya gak kuat. Jadi ketika orang yang kuat mampu, kayak level Abdurrahman Auf, sahabat yang lain, dia loro, dia anak lanang loh. Jadi gak mampu siji, gak masalah. Termasuk pas kawin. Itu unik memang satu sisi kan Nabi ngomong, mas kawin yang api itu sih murah. Tapi konteksnya pada siapa? Nomor loro gak ngaboti nih pancen misalnya gak duit, gak penghasilan. Sing dipikirkan mas kawin, berarti kan begitu. Ah, jangan memberatkan mas kawin itu. Sisi yang lain kan Nabi Dewi, mas kawin untuk semua istrinya itu. Mbak kawin. Berat-berat. Mas kawin kan sudah bisa dicari. Mbak kawin itu. Oh iya. Nah ini sih rasa. Ya itu Kalau mas ini sudah ada. Ini kalau mbak yang belum ada. Oh, iya kawin kan. Ini yang belum ada gitu. Ini kita sebagai jamaah itu harus peduli kita ini. Sebenarnya sih mbak kawin. Makanya di hitungan Jawa bulan Ruwah ini rame. Saya kemarin mendaftarkan pernikahan teman saya tanggal 23 di Kalimantan. Ini mbak kawin berarti. Itu Pak Kepala tidak bisa jam 8. Bisa jam 11 bagus. Jam 7 sampai jam 10 ini full katanya. Berapa tempat? Yang setengah jam pindah. Bisa jam 11. Karena full. Wih, kate posowa. Godak kate posowa. Nah itu. Iku mau padilahnya. Padilahnya karena memang beda antara amalan sebelum. Berarti harus disegerakan ini. Sudah beliau sudah. Awak puasa ya. Sebelum puasa. Adalah yang kan makan sahur, ono lah maksudnya. Enggak usah DO, enggak usah lah. Enggak boleh jangan gini. Fokus ke sana. Iya. Lo ibadah sunnah, pahala nih.